Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kita di podcastmu Jember. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini bisa banyak memberikan informasi tentang pengetahuan seputar Al-Quran. Saudara sekalian sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Atok Susianto. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Ustadz adalah salah satu murabbi ya di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Fanani yang ada di Universitas Muhammadiyah Jember. Baik Ustadz, mulai kapan Ustadz tinggal di Pondok Al-Fanani? Semenjak saya masuk kuliah di 2015. Oh, mulai tahun 2015 semenjak kuliah ya? Ya. Nah, pada waktu masuk posisi Ustadz sebagai apa di sana? Masih sebagai santri. Oh, masih sebagai santri. Hari ini Ustadz sudah sebagai murabbi ya, pembimbing ya. Nah, kemudian dikukuhkan menjadi pembimbing mulai tahun berapa? Semenjak lulus kuliah 2019. Oh, semenjak lulus kuliah kira-kira 2019 ya. Nah, sampai hari ini ya. Nah, baik Ustadz, tentu banyak liku-liku di dalam membimbing anak-anak itu membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu kan banyak banyak caranya, kemudian ya banyak langkah-langkahnya. Nah, baik Ustadz, sebagai pengetahuan awal, setelah Ustadz terjun sebagai murabbi yang mendidik, membimbing santri-santri untuk mengantarkan anak-anak itu bisa membaca Al-Quran dengan benar dan baik, bahkan dilantunkan dengan nada-nada yang indah, gitu kan? Langkah apa yang dilakukan Ustadz terlebih dahulu melihat kemampuan anak yang bervariasi? Ya, yang pertama memang kita membaca Al-Quran itu kita harus berupaya bisa membaguskan suara. Membaguskan suara ya? Karena ada hadis zayyinul Quran bi aswatikum. Jadi hiasilah Al-Quran itu dengan suara-suara kalian. Jadi kita mengawali membimbing anak-anak santri dengan cara yang dasar-dasar dulu. Jadi, yang dasar-dasar dulu bagaimana santri itu, karena tidak semuanya ada yang suaranya yang nafasnya panjang, ada yang nafasnya masih pendek, gitu kan, yang kan bervariasi. Jadinya kita mulai dari dasar-dasar yang memulai dari ayat-ayat yang pendek. Mulai dari ayat-ayat yang pendek ya. Yang sesuai dengan nafas-nafas para santri. Tentu sebelum menghiasi Al-Quran dengan suara, artinya dilantunkan dengan baik, santri itu kan mempunyai kemampuan membaca yang benar terlebih dahulu Ustaz ya. Ya. Baru kemudian menghiasi bacaan Al-Quran itu dengan nada-nada tertentu. Ya. Baik Ustaz, untuk sampai kepada nada-nada itu, ini bukan sesuatu yang mudah dan gampang. Ya. Selama ini kita yang melihatnya dari luar itu membaca saja kadang masih salah-salah gitu ya. Ya. Apalagi dinadakan, dilakukan sehingga orang yang mendengar itu senang dan bahkan merasa simpatik gitu kan ya. Coba kira-kira artinya nada yang biasa ya bagi pemula yang dilakukan ketika membaca Al-Quran. Biasanya yang untuk yang pemula itu kita yang terkhusus kalau misalkan kita melihat dari metode-metode yang di tajdid, itu kita memakai nada yang hijaz. Nada hijaz ya? Hijaz, ya. Nada hijaz itu karakteristiknya itu sedih, kemudian membuat suasana itu menjadi haru atau mengharukan. Sedih membuat suasana mengharukan. Nah Ustaz, kalau hanya sekedar mendengarkan
secara bahasa yang disampaikan Ustadz sedih, mengharukan, kayaknya kurang afdol kalau tidak kasih contoh. Coba contoh yang lagu Hijaz itu Ustadz. Nada Hijaz Pak ya? Iya, yang nada Hijaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sudah cukup Ustaz ya. Jadi itu sudah bisa mengharukan ya. Nah, kalau seperti itu kita kan sudah yakin. Oh ternyata lagu Hijaz seperti ini gitu ya. Maaf kita yang dari luar itu Hijaz mengharukan dan sedih. Kalau nggak dikasih contohnya tidak tahu. Nah ketika dikasih contohnya seperti itu, maka komplitlah pengetahuan kita dan rasa kita mendengarkan Al-Quran. Nah Ustaz, semua orang tua itu menginginkan anaknya itu mengaji dengan benar dan sekaligus ngajinya itu enak didengarkan. Sehingga ya mohon maaf, saya ini merupakan representasi dari orang tua ketika mendengarkan murid anak kita itu mengaji dengan enak, dengan benar, dengan baik, jadi hati pikiran itu tenang gitu Ustaz ya. Tapi kadang ada anak ketika mengaji ya mungkin karena keterbatasan pengetahuannya ada yang salah, tidak bernada, tidak memberikan efek rasa apapun gitu. Nah, baik Ustadz, itu ya. Kira-kira langkah yang mengantarkan anak itu bisa ngaji itu mempunyai nada, kemudian didengarkan dengan enak. Tentu ini kan tidak mudah, tidak tiba-tiba satu pertemuan, dua pertemuan mencetak anak bisa nada Hijaz, bisa bayati atau nahwan dan yang lain-lainnya, gitu kan? Nah, kira-kira langkah yang biasa secara praktis dilakukan oleh Ustadz itu untuk mengantarkan anak bisa berlagu itu apa saja, Ustadz? Yang paling mudah itu misalkan ada gurunya, Pak, itu gurunya harus mentalaki dulu. Mentalaki. Ya. Santri mendengarkan apa yang dibaca oleh Ustadz. Oh, jadi mentalaki itu santri mendengarkan apa yang dibaca atau dicontohkan Ustadz ya. Jadi seperti itu. Kemudian harus sering mendengarkan suara-suara atau murotal-murotal yang misalkan dari syekh-syekh dari Arab. Contohnya Syekh Sudes, Syekh Rosib, Syekh Hani Arafai dan lain sebagainya. Itu sangat membantu sekali karena kita apabila kita sering mendengarkan muratan, insya Allah secara tidak langsung kita bisa sendiri nantinya. Dengan sendirinya nanti kita akan mengantarkan kita bisa membaca seperti yang sering didengarkan itu Ustadz ya. Baik Ustadz, yang pertama katanya tadi sering mendengarkan ustadznya atau gurunya yang memberikan contoh yang diikuti oleh muridnya. Berarti murabbinya, ustadznya atau gurunya itu terlebih dahulu memang ngajinya harus indah didengar dulu ya, harus tahu dulu, harus pintar dulu ya. Iya, tahu dulu. Ya paling tidak nggak harus pintar, tapi harus mengenal yang dasar-dasar itu. Mengenal yang dasar-dasar, ya. Tapi alangkah lebih baiknya kalau memang sudah total gitu ya. Di samping mengenal, bacaannya benar, kemudian lagunya juga enak didengar dan yang lain-lain tentunya Ustadz ya. Sehingga nanti muncul kepercayaan dan santri itu saya ingin mengaji seperti Ustadz atau itu kan gitu kan ya. Baik Ustadz, itu masih satu, jadi masih Hijaz ya tadi ya.
lagu-lagu yang biasa secara nasional kita pahami itu dan diakui dan banyak dicontoh, apa saja macamnya lagu kalau kita mengaji Ustaz? Wah, menurut riwayat itu setidaknya ada 7, Pak. Ada 7 ya, banyak ya. Banyak. Nah, padahal kita yang dari luar ini ngajinya, yang penting ngaji benar, tidak bernada gitu kan ya. Coba apa saja Ustaz? Ada yang dasar itu sebagai permulaan, itu ada bayati. Bayati. Itu biasanya dipakai untuk pemula. Baik Ustaz, coba apa namanya? Ya dengan contohnya lagi ya. Hawan Hijaz tadi seperti itu. Bayati yang dari luar itu biar seperti itu kalau bayati yang gitu. Monggo. Coba contoh minimal ya 1 ayat atau 2 ayat lah. Contohnya yang pertama yaitu kita pakai yang bayati, Pak ya. Iya, yang bayati sebagai pemula. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wes, sudah cukup Ustaz ya. Itu yang bayati. Yang bayati ya. Lembut, kemudian indah. Lembut, indah. Kalau Hijaz itu tadi sedih, yang orang yang mendengarkan itu terharu gitu ya. Ya. Itulah. Ini masih 2, katanya ada 7 gitu kan ya. Walaupun yang lain nggak dikasih contoh, wis nggak apa-apa gitu kan ya. Minimal kita tahu macam-macamnya. Sehingga nanti kalau ingin tahu bisa datang langsung atau bergabung dengan Pondok Al-Fanani, di mana langsung akan dibimbing oleh Ustadz Atok kan gitu kan ya. Nah, Hijaz, bayati, apa lagi Ustaz? Kemudian ada nahawan. Ini karakteristiknya itu tenang, tentram, kemudian damai itu kalau tenang, tentram. Karena cengkok-cengkoknya itu ada gitu. Iya, lebih adem gitu ya. Apalagi yang di akhir ayat. Gitu ya. Sukunnya itu. Iya. Kemudian ada sobah, ya. Sobah itu karakteristiknya sifatnya itu galau, Pak. Galau. Bukan hanya orang bercinta galau saja ya, yang kemudian diputus. Orang ngaji juga ada yang bisa membuat orang yang mendengarkan bisa galau ya. Galau. Nah. Kemudian sifatnya itu karakteristiknya itu melas, Pak. Melas ya. Sobah itu ya. Sobah. Kemudian Sika itu karakteristiknya itu sederhana, kemudian membuat suasana itu menarik, jadi bahagia. Itu Sika. Kemudian Ros itu yang biasanya kita sering dengar itu dari nadanya Syasudais. Yang seperti Syasudais. Ya, kita sering mendengar lah. Itu yang biasanya dipakai oleh imam-imam. Itu karakteristiknya itu tegas, lantang, keras. Tegas, lantang, keras itu ya. Kemudian yang terakhir itu jiharkah. Jiharkah itu bahagia, kemudian ya tenang itu. Bahagia dan tenang ya. Berarti banyak variannya, banyak macamnya Ustaz ya. Belum lagi yang bayati, Pak. Bayati itu dibagi menjadi 2. Ada yang bayati kurdi. Bayati kurdi dan bayati yang bayati biasa. Bayati biasa. Kan? Bayati biasa dan bayati kurdi. Iya. Berarti masih ada cabang-cabangnya ya. Kalau kita mau mendalami banyak lah. Ya. Nah, selama ini kita kan yang penting belajar ngaji. Mohon maaf itu. Kadang nadanya pun ya sakarnya bahasanya orang Jemur itu kan ya. Nah, kira-kira kalau Ustadz atau yang mendengar, kita yang mengaji, yang mohon maaf itu ya, yang tidak mempunyai standar lagunya seperti apa,
Ini kira-kira yang kita ngaji biasa itu masuk ke lagu yang mana itu kira? Dari sekian nada itu? Biasanya kalau yang lurus itu masuk kepada bayati biasanya. Oh, sering lebih ke bayati ya? Kepada ros biasanya. Biasanya kepada ros itu kan ya. Nah, kalau berdasarkan pengalaman di Pondok Al-Fanani, khusus bagi pemula untuk belajar nada, itu lebih kepada yang dua itu ya, bayati dan ros itu ya. Iya. Nah, baik Ustaz. Kalau di Pondok Al-Fanani, ini kan tentu mempunyai desain sendiri untuk mengantarkan anak mau pakai ini, mau pakai itu dan yang lain-lainnya. Nah, yang dipatok hari ini di Al-Fanani itu untuk pemula menggunakan nada yang mana Ustaz? Memang santri bervariasi Pak ya, bervariasi bacaannya. Ada yang pakai nahawan, kemudian besoknya pakai siharka, tergantung apa yang didengar sekarang Pak itu. Ada yang pakai sika, Ada yang pakai sika. Ya, jadi bermacam-macam. Berarti pihak pondok tidak ya paten ini step pertama, langkah pertama ini dulu dikuasai. Nanti setelah tahu yang nada ini baru pindah ke nada yang ini. Tidak begitu ya? Tidak. Artinya diberi keleluasaan dan kesempatan kepada santri untuk memilih dari sekian nada atau sekian lagu itu ya. Nah, problemnya Ustadz, gimana bagi Ustadznya ketika membimbing secara kolektif, secara kelompok? Ya. Kan pasti seorang murabbi, seorang ustadz itu ketika membimbing secara kelompok, ngasih contoh, itu kan harus ada satu lagu atau beberapa lagu dalam beberapa ayat tersebut. Nah, tentu seorang ustadz itu kan harus pakai salah satunya itu, gitu kan ya. Nah, dia lebih fokus. Iya, yang biasa dilakukan oleh ustadz di Pondok Al-Fanani ketika membimbing secara kelompok itu pakai nada yang mana? Kita pakai nada yang bayati. Oh, pakai yang bayati ya? Itu lebih mudah. Jadi dimulai dari yang mudah dulu ya. Karena dasar atau permulaannya itu harus dari bayati dulu. Oh, jadi ada standar di dalam belajar untuk bernada. Dimulai dari yang mudah yaitu bayati ya. Misalkan kita mau menjadi qori atau membaca Quran di sebuah acara, itu nada yang pertama itu harus pakai nada bayati. Oh, jadi bayati dulu ya? Ada tingkatannya, ada koror, kemudian ada nawa, jawabul jawab, suri dan sebagainya. Nah, jawabul jawab. Mohon maaf Ustaz, kalau yang jawabul jawab ini saya penasaran ya, karenanya jawab jawab lagi kan, gitu kan ya. Berarti ini tantangan gitu. Nah, kira-kira Ustadz bisa memberikan contoh enggak? Kalau jawab itu seperti pertanyaannya, kemudian jawab yang menjawab gitu. Oh iya. Jadi kalau itu kan harus matching Ustadz itu ya. Tidak hanya ya seperti kita bertanya sesuatu, kemudian jawabannya harus sesuai dengan pertanyaannya. Maka di dalam membaca Al-Quran pun kan juga harus sesuai dengan kebutuhan pertanyaannya. Coba kalau bisa Ustadz memberikan contoh biar kita ini lebih yakin Ustadz. Yang jawab monggo terserah, bebas, yang gampang-gampang saja. Nada bayati Mbak ya. Dimulai dari bayati atau jawab saja. Tapi kalau ada jawab monggo, enaknya gimana? Yang penting nanti ada jawab. Agak buka masker dalam. Ya, monggo. Wa annalladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alima. Itu yang jawab. Atau misalkan yang mat alif disukun. Misalkan mat alif disukun itu ada seperti nada yang mendayu-dayu. Karena kalau yang jawab itu harus
pakai pernafasan, kalau bisa pernafasan perut. Kalau yang dada itu bisa nggak kuat, Pak. Oh, bisa nggak kuat ya, berarti butuh suara Suara yang tinggi gitu ya. tinggi. Oh. Wa anna Gitu, Pak. Oh, iya. Jadi kalau pemula yang belajar Al-Qur'an bacanya masih terbata-bata, nggak bisa seperti itu ya. Ya harus Harus dari ya harus ngerti ya. dari awal. Iya. Berarti kan memang harus ada apa ya, stepnya, ada langkahnya Ustaz, gitu kan ya. Ya. Tiba-tiba datang, Ustaz saya mau belajar nada Al-Qur'an jawabul jawab, tidak mempunyai dasar, gitu kan ya. Kemudian masuk ke itu agak sulit ya. Sulit. Jadi memang harus ada stepnya, langkahnya ya. Dari ini dulu, ya, A, B, C, masuk ke terakhir yang ini, gitu ya Ustaz ya. Nah, Dari koror, kemudian kalau sudah bisa kenawa, kemudian bisa ini jawab sama jawabul jawab. oke, baik. Berdasarkan pengalaman Ustaz, gitu kan ya. Tentu Ustadz ini ya dari sekian yang dibimbing itu kan ada yang sukses, kan ada kalanya yang tidak. Nah, saya membicarakan yang sukses. Itu berdasarkan pengalaman. Stepnya itu dari lagu apa saja yang kemudian mengantarkan anak satu lagunya enak didengar, bahkan ketika diikutkan lomba juara. Nah, berdasarkan pengalaman. Memang harus yang awal itu dari Bayati dulu. Dari Bayati ya. Dari Bayati. Dulu saya waktu masih di sekolah menengah pertama di SMP itu pernah membimbing anak yang mau mengikuti lomba. Mengikuti lomba. Pakai nada Bayati. Kemudian dengan nada-nada yang lainnya. Tetapi itu bukan yang di tilawah, tetapi yang di murotal. Murotal itu di tingkat yang sedang. Jadi di tingkat yang sedang ya. Imam sholat itu. Ya, tartilnya tartil ya. Itu pakai nada Bayati dan sebagainya. Itu ya bisa. Alhamdulillah. Iya. Nah, jadi apa namanya? Ya banyak langkah, banyak jalan gitu ya. Ada yang melalui Bayati yang mudah dulu, atau melalui yang ini kalau orang sudah pengalaman ya. Nah, tergantung kebutuhan nanti pada waktu lomba itu ya. Nah, baik Ustadz, ini dalam rangka memotivasi kita semua ya. Selama ini anak-anak sekolah itu, baik sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas itu, kalau kita sampling, ya mohon maaf itu kan ya, yang bisa membaca Al-Quran dengan benar, yang kemudian dinadakan dan dilakukan itu kan masih kecil jumlahnya, masih minim. Kira-kira harapan Pak Ustadz kepada generasi muda itu agar timbul rasa hub, rasa cinta belajar Al-Quran, karena ketika Al-Quran itu dibaca oleh orang yang bacanya benar kemudian dinadakan, kok ternyata lebih indah ketimbang mendengarkan musik-musik rock atau musik-musik dangdut itu kan. Nah, monggo harapan Ustadz kepada generasi muda ini agar cinta pada Al-Quran, apalagi dibumbui dengan nada-nada tersebut. Untuk para teman-teman yang masih muda, kalangan muda, yang masih belajar ataupun yang sudah tingkat mahasiswa dan lain sebagainya, bahwasanya kita harus yang paling penting itu kita harus mencintai Al-Quran. Mencintai Al-Quran ya. Karena apabila kita sudah mencintai, pasti kita akan mengorbankan seluruh kesungguhan kita untuk apa yang kita cintai tersebut. Misalkan kita mencintai Al-Quran, ya kita harus benar-benar belajar Al-Quran, dibuktikan dengan kita sungguh-sungguh dalam belajar Al-Quran, tajwidnya, kemudian berlatih deres atau istiqomah dalam belajar. Iya. Sungguh-sungguh Ustaz ya. Dengan sungguh-sungguh. Dengan itu nanti akan timbul rasa benar-benar memiliki. Ketika sudah memiliki, pasti kita tidak mau lepas dari apa yang kita miliki. Seperti itu.
Jadi selalu dipraktekkan baik saya pribadi, Kita kemudian nanti praktekkan. dimanfaatkan atau diajarkan pada orang lain ya, Ya. kalau sudah mempunyai rasa memiliki. Kan? Ada lagi Ustaz? Sudah, yang penting, yang paling terpenting dari apabila kita belajar Al-Quran itu kita habis belajar dari seorang ustadz langsung kita praktekkan. Iya. Apabila kita dipraktekkan itu nanti kita lupa lagi. Oh, Seperti menghafal Al-Quran. iya. Kita menghafal Al-Quran sekarang disetorkan, nanti keluar pintu kadang ada yang lupa. Iya. Iya. Berarti harus continue dan istiqomah itu ya. Iya. Ya. Baik Ustaz, terima kasih sharing ilmunya dan sharing pengetahuannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua, Amin. sehingga termotivasi untuk belajar Al-Quran, kemudian juga menadakan Al-Quran, seperti yang dalam hadis itu, zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian, dengan orientasi agar nanti ini bisa membius publik atau masyarakat yang mendengarkan. Ya. Ketika membius, senang, maka banyak orang yang cinta untuk belajar dan membaca Al-Quran. Terima kasih Ustaz sekali lagi ya. Sama-sama, Pak. Bisa kita ya lanjutkan di kesempatan yang lain. Sampai di sini, mudah-mudahan Pak Ustaz selalu sehat ya. Amin. Karena kalau Ustaznya nanti tidak sehat, maka santri-santrinya juga merasa terganggu di dalam belajarnya karena nggak ada yang membimbing ya. Sampaikan salam sehat kepada santri-santrinya, tetap kita semangat. Cukup sampai di sini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.